Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, saya Erna Lestanti Ningsih. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari kota Surakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas tentang praktek pengambilan keputusan di SMP Negeri 20 Surakarta bersama kepala sekolah saya, yaitu beliau yang terhormat Ibu Lilik Sriwahyuti SPD MPD. Selamat pagi, Bu. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Erna. Alhamdulillah. Mohon izinnya berkenan saya untuk melakukan wawancara mengenai tugas saya sebagai calon guru penggerak di sini terkait dengan praktek pengambilan keputusan, Bu. Ya, mohon untuk berkenan. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan kepada panjenengan. Sebelumnya mohon waktunya dulu untuk memperkenalkan diri. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilik Sriwahyuti SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 20 Surakarta. Dalam hal ini mendampingi calon guru penggerak Bu Erna Listianti Ningsih SPD. Dalam kesempatan ini, monggo silahkan mau ada wawancara apa, saya silahkan. Terima kasih Bu Lili. Ada beberapa pertanyaan yang nanti saya ajukan kepada panjenengan. Yang pertama itu mengenai pengalaman Bu Lili sebagai kepala sekolah. Adakah suatu masalah yang Ibu Lili hadapi sebagai pimpinan, di mana masalah itu menimbulkan suatu dilema, Bu? Dilema pada diri panjenengan, dan jenengan juga dituntut untuk menyelesaikannya. Jika ada, bolehkah Ibu menceritakan kepada saya bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Terima kasih. Setiap organisasi, karena kita itu berkaitan dengan beberapa orang, pasti bersinggungan, kepentingan itu selalu ada. Jadi kalau untuk dalam menyelesaikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral ini, langkah-langkahnya adalah pertama adalah menggali data sebanyak-banyaknya dari pihak terkait, kemudian maupun dari pihak yang lain untuk dijadikan panduan identifikasi kasus tersebut, termasuk dilema etika yang panjenengan maksud tadi. Iya, jadi menggali masalahnya dulu, mencari faktanya itu. Kemudian Bu, untuk menjalankannya, bagaimana Anda, Bu Lili ini mengambil keputusan tentang masalah yang ada, terutama untuk dua kasus yang sama benarnya dan sama-sama mengandung suatu kebijakan. Bagaimana panjenengan mengambil keputusannya? Kalau ada dua kasus yang sama-sama ada mengandung kebenaran tadi, kita ambil skala prioritasnya yang menjadi dasar untuk pertimbangan mana yang akan didahulukan. Jadi kita gali data-data yang diperlukan, kemudian kita pertimbangkan secara matang, kemudian kita diskusikan dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan teman-teman yang staf yang membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah, baru kita putuskan mana yang menjadi skala prioritas. Oh iya, berarti harus putusannya skala prioritas dulu ya, Bu. Kemudian nanti baru kita meminta bantuan kepada rekan-rekan sejawat, terutama staf gitu ya. Oke, bagus sekali, Bu. Kemudian Bu, pertanyaan saya selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bu Lili tempuh untuk mengambil langkah apa saja yang panjenengan lakukan atau prosedur yang biasanya Bu Lili lakukan untuk menghadapi kasus tersebut? Langkah-langkah yang kita lakukan adalah pertama kali tadi mengidentifikasi kasus dulu, kemudian kita kumpulkan data-data sebanyak-banyaknya, kemudian dilakukan pengujian. Jika ada beberapa solusi, maka kita pilih mana solusi yang menjadi prioritas yang tepat untuk penyelesaian kasus tersebut.
Kemudian juga dilihat apakah bertentangan dengan regulasi atau tidak. Ya, kalau tidak berarti tidak bertentangan, kita lakukan refleksi dahulu. Oh iya Bu, bagus sekali. Jadi identifikasi dulu supaya masalah itu ditemukan gitu ya. Setelah itu kita cari solusi yang terbaik agar masalah itu terpecahkan. Kemudian agar masalah itu nanti tidak kemana-mana, kita harus menyesuaikan dengan regulasi yang ada. Dan terakhir, saya setuju Bu, harus ada refleksi juga. Gitu. Nggih. Lanjut Bu Lili. Untuk hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap itu efektif dalam pengambilan suatu keputusan, terutama dalam kasus D5 etika? Hal yang efektif itu apa sih? Supaya keputusan itu diambil efektif, itu diadakan pengujian keputusan itu. Jadi tidak ada pengujian, apakah uji hasilnya nanti bisa menjadi solusi atau tidak, dan berdampak baik ataukah tidak. Kemudian bertentangan hukum atau tidak. Itu jadi ada beberapa komponen tadi yang saya sampaikan. Iya, jadi perlu pengujian juga ya terhadap hal-hal kasus tersebut bertentangan dengan etika, apakah nanti bertentangan dengan hal-hal lain sehingga nanti bisa mencapai solusi yang terbaik. Makaten. Nggih. Lanjut. Berarti intinya pemahaman kita harus memahami seluruh warga sekolah itu, nggih. Kemudian hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam mengambil keputusan, Bu? Karena suatu organisasi, terutama di sekolah, itu biasanya muncul beberapa tantangan, terutama kalau ada kasus itu ya, Bu. Mesti ada dari beberapa pihak. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, apa yang Bu Lili lakukan? Ini tantangan yang terberat itu adalah kasus yang dilema yang antara individu versus kelompok. Nah, itu karena itu sangat sensitif dan supaya tidak berdampak panjang karena melibatkan banyak orang karena kelompok itu keputusan harus dibuat hati-hati agar kasus itu bisa terselesaikan dengan baik. Iya, karena ranahnya ini antara kelompok dan individu, sangat riskan sekali kalau kita nanti salah untuk mengambil ya Bu, yang mengambil suatu keputusan. Nggih, leres sangat Bu. Kemudian apa saja yang menurut Bu Lili kalau melakukan kasus itu biasanya kan ada jadwalnya atau apa. Nah, Bu Lili dalam menangani kasus itu sesuai jadwal atau dalam menyelesaikan sebuah kasus itu mengalir apa adanya gitu. Ya, namanya kasus itu setiap organisasi mesti ada ya. Harapannya toh tidak ada, tapi ya kenyataannya itu ada. Nah, supaya kasus itu bisa secepatnya, karena menjadi kasus itu secepatnya bisa terselesaikan, kita cari dengan urgensi mana, kepentingan kasus tersebut itu seperti apa. Kemudian kadang solusi itu muncul beberapa waktu setelah kita tampung kasus itu. Jadi solusinya baru bisa muncul. Namun yang pasti pengambilan keputusan itu dilakukan sesuai dengan prosedur yang kita tetapkan. Jadi ada SOP-nya tadi. Oh ya. Jadi pelaksanaan kasus itu penyelesaiannya sesuai dengan prosedur ya, harus sesuai dengan SOP yang ada sehingga tidak akan kemana-mana gitu. Ya, harapannya seperti itu ya, terselesaikan dengan baik-baik saja. Bagus sekali Bu. Kemudian adakah seseorang atau teman atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bu Lili dalam mengambil suatu keputusan? Staf saya itu sangat membantu dalam mengumpulkan informasi atau data-data yang kita butuhkan tentang berkaitan dengan kasus. Kemudian keputusan itu kita ambil dari beberapa informasi yang telah dikumpulkan tadi. Kemudian dari rekan-rekan sejawat juga, itu manakala sudah mengalami kasus yang sama dan keputusan yang diambil bisa diterapkan di sekolah melalui refleksi untuk melihat efeknya itu negatif atau positif. Jadi
pada intinya yang bantu itu tadi seperti tadi saya sampaikan, intinya satu staf, yang kedua adalah teman sejawat, sama-sama di sekolah kan kasusnya kemungkinan ada yang hampir sama. Hampir gitu, sama. ya. Iya, jadi intinya kolaborasi Ya, itu ya, Bu. ya. Penting, kerjasama Ya. itu penting. Ya. Ya, kerjasama dengan staf, kerjasama dengan guru, Ya. itu kita saling mengisi satu sama lain. Bagus sekali, Bu. Ya. Sangat solutif sekali. Kemudian dari semua yang sudah disampaikan tadi, Bu, Ya. pembelajaran apa yang sudah Bu Lili dapatkan dari percakapan yang kita lakukan hari ini? Iya. Ya, intinya dalam penyelesaian kasus yang seperti Bu Erna sampaikan tentang dilema etika dan sebagainya, itu dalam mengambil keputusan itu tidak boleh dalam kondisi emosi. Iya, betul, Bu. Kemudian kita dalam kondisi tenang, kita gali informasi atau data sebanyak-banyaknya, baru dilakukan prosedur pengambilan keputusan dan refleksi. Iya. Jadi intinya dalam mengambil keputusan itu tidak boleh emosi, ya, Nah, itu ya. dan tergesa-gesa. Tidak boleh tergesa-gesa. Ya. Kemudian harus kita gali info yang benar-benar ini fakta atau hanya fiktif saja, itu ya, betul. Pernah Kak ada kendala atau permasalahan yang membuat Bu Lili emosi? Ya, katanya kalau kepala sekolah itu seperti lautan. Iya, Ya, betul, lautan itu tempat mengalirnya sampah-sampah itu masuk ke lautan. Bener. Ya, kita harus kita Iya. tampung. Kita dalam kondisi harus tenang bagaimanapun kita tampung. Kita dalam kondisi tenang karena bagaimanapun kita nanti berpengaruh dalam hal suatu jalannya organisasi itu nyaman tidak. Iya, jadi intinya kepala sekolah itu adalah lautan Ya. yang siap menampung apapun itu. Setuju Bu Lili. Jadi quote saya hari ini, gitu ya. Terima kasih Bu Lili atas perbincangan kita hari ini. Banyak hal yang sangat bermanfaat bagi saya, masukan juga bagi saya sebagai calon guru penggerak. Semoga ilmu yang saya dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk masa depan dan bisa mengembangkan SMP 20 lagi menjadi lebih maju. Amin. Matur nuwun Nggih. sangat. Sami-sami, sukses selalu. Amin ya robbal alamin. Selamat siang Pak Pur. Selamat siang Bu. Apa kabarnya Pak Pur? Baik dan sehat selalu. Alhamdulillah. Mohon waktunya saya untuk mengadakan wawancara dengan Pak Pur. Monggo. Sebelumnya monggo perkenalan dulu Iya. Pak Pur. Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan semua. Untuk siang ini nama saya Purnomo Irianto, mengampu kepala sekolah di SMP Negeri 6 Surakarta, kurang lebih 7 tahun. Demikian. Terima kasih Pak Pur, cukup jelas sekali. Di sini izinkan saya untuk wawancara sedikit tentang praktek pengambilan keputusan Pak. Monggo. Ya. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya sampaikan kepada Pak Pur. Ya. Yang pertama yaitu selama menjabat sebagai kepala sekolah SMP Negeri 6, ada beberapa hal yang mungkin kasus ya yang panjenengan hadapi. Bisa cerita kepada saya bagaimana Pak Pur selaku kepala sekolah di SMP Negeri 6 dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak Pur. Ya, terima kasih. Biasanya kalau muncul kasus di sekolah kami, itu akan kami pelajari dulu kasusnya itu yang bagaimana, lalu kami akan berusaha mengumpulkan data yang terkait dengan kasus itu, baik dari rekan-rekan guru maupun non-guru, apakah kasus itu nanti bisa kita selesaikan hari ini atau perlu ada pembahasan lebih lanjut. Dan yang terpenting, kasus yang menyangkut guru, tentunya guru itu akan saya undang dulu, lalu akan saya tanyakan apakah benar ini terjadi pada guru tersebut. Saya kira itu, sehingga kami nanti bisa mengidentifikasi atau untuk mencari penyebab dari adanya kasus itu, sehingga bisa disimpulkan apakah ini menyangkut etika guru ataukah menyangkut moral, sehingga nanti
bisa kita menyelesaikan sesuai kasus yang ada. Demikian. Iya, berarti alurnya diverifikasi dulu Iya, nih Pak, ada kemudian verifikasi. diidentifikasi Iya. apakah kasus itu benar atau Iya. tidak, kemudian diselesaikan. Iya. Oke, bagus sekali Pak langkahnya. Kemudian selama ini bagaimana Pak Pur menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus ini Pak, yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung unsur kebijakan. Ya. Ya, biasanya seperti tadi kami sudah memverifikasi sehingga kita bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil keputusan. Jadi data-data yang ada itu kita perlukan, kita gali dari berbagai sumber selain dari guru yang dianggap menemui kasus itu atau mendapatkan kasus, sehingga bisa diambil keputusan dengan pertimbangan yang baik dan benar tanpa merugikan siapapun juga. Sehingga apa nanti yang kita putuskan itu bisa menyelesaikan, harapan kami bisa menyelesaikan kasus yang ada, sehingga tanpa merugikan dari orang lain. Berarti harapannya kasus bisa terselesaikan tanpa merugikan berbagai pihak, ngerti nih Pak. Kemudian biasanya itu Pak, untuk menangani suatu kasus itu kan ada langkah-langkahnya Pak, ada prosedurnya, gitu ya. Langkah-langkah atau prosedur yang bagaimana yang Pak Pur jalani selama ini? Yang pertama tentunya kita akan mengidentifikasi kasus yang ada itu, lalu berikutnya kita berusaha untuk mengumpulkan informasi-informasi dari berbagai sumber yang terkait dengan kasus itu. Baru berikutnya kita pertimbangkan, kita cari solusi yang paling baik, jadi solusi alternatif yang terbaik, dengan tentunya tanpa mengabaikan bukti-bukti yang ada. Jadi waktu identifikasi itu kita juga sekaligus mencari bukti mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu atau yang mana yang menjadi skala prioritas di dalam penyelesaian kasus itu. Sehingga kasus itu apakah nanti ada kaitannya dengan regulasi yang ada atau bertentangan dengan regulasi aturan yang ada, baik regulasi dari pemerintah maupun regulasi internal sekolah. Ya, harapan kami kasus itu tidak bertentangan dengan hukum positif, sehingga kita bisa melakukan penyelesaian dengan baik, tentunya dengan refleksi. Baru setelah itu dengan berbagai pertimbangan, masukan, mungkin khususnya tentunya kami akan juga mempertimbangkan masukan-masukan dari rekan-rekan wakil kami, sehingga apa yang nanti kita ambil keputusan yang akan kita ambil nanti memberikan pengaruh yang baik pada kasus yang akan kita selesaikan. Jelas Pak. Iya. Langkah yang bagus Pak, dari identifikasi, dari mencari info, diskusi apakah kasus itu benar, tidak merugikan orang lain, dan yang saya salut dan sepakat itu harus ada refleksi Pak. Terus Pak Pur. Kemudian hal yang akan saya tanyakan lagi, hal-hal apa saja yang selama ini Pak Pur anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus D5 etika dan moral. Biasanya seperti biasa kasus itu, kalau kita menemui kasus itu kita perlu melakukan pengujian terlebih dahulu kasus itu, dalam hal sebelum melakukan verifikasi sekaligus kita melakukan pengujian, sehingga langkah-langkah yang kita ujikan, kita nilai itu akan memberikan jalan keluar atau solusi yang memberikan pengaruh positif pada kegiatan atau kasus yang bertentangan dengan hukum. Apakah itu nanti bertentangan hukum atau tidak, tentunya dari verifikasi kita terdahulu, sehingga apa yang akan kita ambil lewat pengujian itu akan memberikan hal yang efektif. Saya kira itu, Bu. Berarti intinya kita akan mengambil hal yang efektif untuk pengujian kasus yang ada. Nah, biasanya dalam penyelesaian kasus itu kan ada tantangannya Pak. Bisa diceritakan tantangan-tantangan? Tentunya biasanya tantangan yang muncul pada kasus itu adalah
apakah kasus itu sensitif atau tidak, efeknya itu bagaimana, ini biasanya akan memberikan tantangan berat bagi kami. Tentunya kalau itu kasus itu berlaku umum tetapi sebenarnya tidak diperkenankan, misalnya begitu. Jadi sehingga akan membawa efek, misalnya kegiatan-kegiatan itu akan membawa efek pada kegiatan pembelajaran tentunya. Sehingga dalam keputusan itu kita harus perlu lebih hati-hati. Sehingga apakah itu nanti pengaruh pada dilema kelompok atau dilema individu itu nanti tergantung pada penyelesaian kasus yang muncul. Jadi itu yang perlu kita lakukan adalah apakah itu nanti muncul di dilema individu atau dilema kelompok, ini yang perlu kita perhatikan kalau kasus itu kita carikan penyelesaian. Iya. Berarti dilema pribadi versus dilema kelompok itu ya Pak ya, karena ini sangat sensitif sekali ranahnya, berhubungan dengan orang banyak juga. Kemudian Pak, dalam menyelesaikan suatu kasus itu ada tata kalanya atau jadwal tertentu, atau Pak Pur langsung terjun ke lapangan menyelesaikan masalah tersebut? Biasanya kalau kasus itu kita terima, tentunya seperti tadi kita akan memverifikasi, dan kalau itu kasus itu sangat urgen, biasanya saya terjun langsung ke lapangan. Tapi kalau tidak, biasanya kasus itu sudah saya limpahkan ke WK yang terkait, ke kepala sekolah yang terkait. Sehingga namun dari yang sudah kami percayakan itu tentu akan masuk solusi-solusi dari staf kami, sehingga nanti bisa kita tampung permasalahan masukan-masukan itu, sehingga nanti bisa digunakan untuk pengambil keputusan sesuai dengan prosedur yang ada tentunya dalam mengambil keputusan itu. Dan sekali lagi bahwa keputusan yang diambil ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi yang memunculkan kasus itu. Berarti tidak terjadwal ya Pak ya, sesuai dengan kasus yang ada. Jadi kasus, penyelesaian kasus itu sesuai munculnya kasus itu. Jadi tidak kita terjadwal, karena kasus itu juga munculnya secara tidak terjadwal. Ya diharapkan nggak ada kasus ya Pak, harapan kita. Ya. Kemudian Pak Pur, adakah seseorang atau pihak-pihak yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Pur dalam mengambil keputusan? Ya, biasanya pihak-pihak yang sering dapat membantu penyelesaian kasus yang muncul kalau di sekolah itu biasanya adalah dari rekan-rekan wakil kepala sekolah saya. Jadi dari WK yang membidangi itu, baru kita akan berdiskusi tentang kasus itu dan apakah itu bisa diselesaikan kasus-kasus itu yang muncul. Lalu juga dari rekan sejawat tentunya, tapi yang paling utama adalah staf kami yang akan menjadi pertimbangan kami, sehingga nanti bisa diambil keputusan yang baik. Jadi faktor yang sangat membantu itu tentunya dari rekan staf yang dapat memberikan masukan-masukan itu bisa melalui refleksi, tentunya yang kita harapkan akan memberikan dampak yang positif. Iya Pak. Jadi orang terdekat kita yaitu wakil, staf, ini perlu kolaborasi, kerjasama dan saling mendukung ya Pak ya. Dari obrolan kita tadi Pak yang sudah berjalan gitu, saya ingin tahu dari hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Pak Pur petik dari pengalaman Pak Pur mengambil keputusan atas dilema etika? Ya, memang ini kadang-kadang dilakukan sangat sulit, tetapi yang terpenting di dalam setiap mengambil keputusan jangan sampai memunculkan emosi. Jadi emosi atau kebencian dalam hati ini jangan sampai muncul, sehingga nanti tidak salah di dalam mengambil keputusan. Yang terpenting di dalam mengambil keputusan tentunya dari masukan-masukan atau informasi-informasi yang kita dapat, lalu kita satukan dengan
pembuat kasus kita jadikan itu apakah nanti itu benar atau tidak, sehingga keputusan yang kita ambil itu tentunya keputusan berdasarkan data yang masuk atau informasi yang saya terima, bukan dari sifat emosi yang muncul atau mungkin juga dari masukan yang bersifat negatif dari pihak lain. Iya. Jadi intinya bahwa di dalam setiap mengambil keputusan mengabaikan emosi. Iya, betul Pak. Iya. Jadi quote saya hari ini Pak, dapat Iya. pengalaman dari panjenengan bahwa sebagai pimpinan dalam mengambil keputusan kita jangan mengedepankan emosi. Emosi. Sepakat Pak. Iya. Terima kasih Pak Pur, banyak hal yang saya dapat hari ini. Terima kasih atas ilmu yang sudah sharing ke saya. Ya. Semoga ilmu yang saya dapat hari ini berguna untuk saya selaku calon guru penggerak. Ya. Matur nuwun sanget. Ya, sami-sami Bu, semoga Iya. sukses di guru penggerak angkatan 7. 7. Iya. Semoga sukses dan bisa memberi pengaruh atau dampak positif bagi panjenengan dan khususnya pada perkembangan pendidikan di Kota Surakarta. Amin. Terima kasih Pak Iya. Pur.